一轮一下嘛，我大记还很清楚。 Dan hari ini Pak Bos tidak ada di rumah dan simbahnya mengundang 2 polisi lagi yang berbeda untuk datang ke rumah lagi. Itu banyak tetangga yang lewat lalu lalang dan mereka mandangin saya tak mau ngono. Untung aku rasa maput neng gonjan. Rek ngerasa nih mbahku terus-terusan kayak gini susi matiin nom aku. Wah, antri. Halo. 我要买这个，那个里面有肉有菜。嗯，这个。有肉有菜要鲜肉。哦，好。好。阿姨早。中国肉。要不要切？要。Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Barusan beliin sarapan buat Simbah sama sayur buat nanti siang ya teman-teman. Ini tadi aku pagi-pagi banget sudah keluar ke pasar demi Simbah. Padahal tuh masih pagi ya, tapi keringetku udah drodosan. Ini yang di dalam masker malah lebih parah. Jangan sampai mili-mili ke lambe saya.
Padahal cuacanya nggak panas, maksudnya mataharinya itu ketutupan mendung, tapi tetap aja gobios. Udah kebayang kan betapa panasnya Taiwan. Ini tadi pas tak tinggal itu Simbah belum bangun, ya sudah bangun sih, cuman masih gelempangan di atas kasur gitu loh. Jadi belum bangun dari kasurnya, tapi sudah melek. Wah, bus pariwisata. Itu pariwisata ke Jogja apa ke Bali ya? Akong, 老板出去了吗？暑假他晚上才回来。对啊，他要去爬山。Udah nyampe rumah, pas nyampe rumah mbahnya wes di situ.他奥特是几号？我要问问什么地方是什么号码？哎，我不知道呢，这个我不清楚呢。现在统统给他搞掉了。什么东西要搞掉？哎呀，你不知道了。对啊，这个事情我不知道了。嗯。2,000 years later. Hah, diundang nih Pak De lagi dong. Mana majikan nggak di rumah, ya Allah, tak telepon berkali-kali nggak diangkat. Terus kemudian aku telepon menantunya Simbah juga nggak diangkat. Wes aku wes panik yo. Jadi jangan tanya videoin, pokoknya aku wes berhasil moto. Tadi aku minta izin buat foto, mau tak tunjukin ke majikan, aku bilangnya kayak gitu, dan mereka bilang oh oke. Ya Allah, tadi sebenarnya itu saya sudah ketar-ketir ya, udah curiga pas aku bersih-bersih teras, mbahnya itu kan sudah pegang telepon. Aku wis curiga. Tadi itu tanya telepon yang bisa piye ya, kayak saluran yang kena tiga sambatan gitu loh, apa bahasa Indonesianya, pokoknya itu. Kalau coro Amerikanya itu kayak 911 gitu, 911. Kalau di Taiwan 110 tadi katanya Pak D-nya itu. Mbahnya itu telepon ke 110. Aduh, drawasi usia segini emang lucu-lucunya. Gemes-gemes. Aku asli ndredeg ya, ndredeg tapi nggak sendredeg kayak kemarin, nggak segrogi kemarin, nggak segemeteran kemarin. Kalau hari ini aku lebih tenang, walaupun ndredeg tapi agak tenang. Soalnya Pak Bos kemarin sudah membekali saya dengan perkataannya beliau kalau seumpamanya mbahnya manggil polisi lagi harus bagaimana kayak gitu. Dan tadi saya telepon Pak Bos nggak diangkat, telepon menantunya Simbah nggak diangkat, tapi kemudian beliau telepon balik ke line saya, jadi beliau telepon balik, akhirnya kita bicara, tak serahin ke Pak D teleponnya itu, dan mereka menjelaskan kalau Simbah itu menelpon ke 110, kemudian menantunya Simbah itu minta izin untuk bertanya kepada saya ada apa yang terjadi kayak gitu. Kemudian saya menjelaskan kalau sebenarnya kemarin mbahnya sudah mengundang 2 polisi datang ke rumah, tapi kemarin ada Pak Bos, jadi yang mengatasi Pak Bos, dan oke, semuanya clear. Kemudian mereka pergi, dan hari ini Pak Bos tidak ada di rumah dan Simbahnya mengundang
mengundang dua polisi lagi yang berbeda untuk datang ke rumah lagi. Saya bilang seperti itu toh. Terus kemudian mbahnya itu nyaut, berikan teleponnya ke saya mau ngomong ke menantunya kayak gitu, menantu saya kayak gitu. Simbahnya ngomong gitu. Terus kemudian telepon saya berikan ke Simbah, dan Simbah bercerita kalau duitnya hilang bla 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 bla. Karena semuanya sudah pada apal, maksud saya ya saya, Pak Bos dan menantunya Simbah itu apal kalau Simbah itu sering ngomong perkara duit hilang kayak gitu. Jadinya mereka itu menantunya Simbah itu langsung mudeng arah pembicaraannya kemana, dan menantunya Simbah bilang kalau beliau sedang tidak ada di Taipei, katanya sedang ada di luar kota kayak gitu. Nanti kalau sudah pulang akan datang ke rumah untuk kayak cara Jawanya dijelaskan semua duduk permasalahannya bagaimana kayak gitu loh. Nanti akan bermusyawarah gitu, ngumpul semuanya kayak gitu. Terus kemudian setelah selesai mbahnya bilang oh gitu, teleponnya saya kasihkan lagi ke Pak D, dan menantunya Simbah itu memohon maaf atas kelakuannya mertuanya dan kelakuannya mertuanya. Kemudian mereka ya wis memahami lah. Saya bilang Simbahnya ini usianya sudah 100 tahun lebih, dan mereka pasti paham lah kalau usia segitu itu ya begitulah, sedang lucu-lucunya, gemes-gemesnya, jadi kelakuannya wis eneng ya acaranya pokoknya gitu. Dan kemudian saya minta izin ke Pak D, saya mau foto buat tak tunjukin ke Pak Bos kalau mereka datang lagi, dan mereka mengizinkan. Ya wis, akhirnya mereka pergi. Dan yang perlu kalian ketahui tadi itu, selama Pak D berdiri di depan rumah, kan Pak D-nya nggak masuk ya, cuman di depan pagar gitu, di depan pintu gerbang kok pagar. Itu banyak tetangga yang lewat lalu lalang, dan mereka mandangin saya, tak ngono, memandangi saya, karena ya kalian tahu lah sekarang itu kita ya nggak kita aja sih, banyak TKI nggak TKI sih, TKA, tenaga kerja asing di Taiwan itu sedang disorot-sorotnya. mereka pasti beranggapan saya melakukan tindak kejahatan gara-gara ditekani Pak D. Ya Allah, mbahku kijan ngising-ngising. Aduh, mumet guys, mumet di pasien kayak gini. Lah setiap hari nyeluk polisi teko ya Jan, apa nih pusing kan. Dan ini tadi saya itu belum sarapan, belum madang, untung aku rasa maput neng gon Jan. Lek ngerasa nih mbahku terus-terusan kayak gini, susi matiin nom aku, urung rapi aja sih ya Allah, mbahku Jan. Kayak saya ngerasa nih, dah ya hasil aku tak nyepak nih makan nih mbahku. Aku lagi nyiapin sarapan buat Simbah ya teman-teman. Jadi ini video terusan dari yang di depannya. Jadi ini adalah keesokan harinya. Ya pokoknya ngono lah mulek kae. Semalam Simbah itu mulai kumat lagi. Jadi pintu kamarnya itu dikunci. Waktu aku mau ngasih minum obat tidur sama mau pakein popok, itu RP masuk itu tak dobrak-dobrak geder-geder. Ya nggak dobrak-dobrak sih. Kan tak buka lawangnya itu nggak bisa toh. Pintunya itu kan geseran gitu. Tak buka itu mentok jeduk itu mesti diganjeli apa gitu sama Simbah, karena kan pintu kamarnya Simbah itu sudah rusak karena waktu mbahnya pernah jatuh beberapa waktu yang lalu itu sama Pak Bos kan didobrak, soalnya nggak bisa dibuka, jadi kuncinya itu akhirnya rusak. Untuk mengunci pintu itu mbahnya iki kok ya reko-reko ganjeli apa gitu di pintunya. Jan ini tadi katanya hari ini Simbah mau nelpon polisi lagi. Ya, kita lihat saja nanti apa benar mau ditelepon lagi. Sepertinya benar. Nah, ini mbahnya mulai mau telepon lagi. 啊，记了一下嘛，我大记啊，他很清楚。刚才有个朋友给我讲了，特别西安我是第10名清楚的。
Sudah di dapur, ini masak apa ya? Sanyao. Sanyao itu ya sejenis umbi-umbian, tapi ini beda sama bentul, beda sama entek dan lain sebagainya. Ya sejenis tapi tak sama. Pokoknya ya beda gitu loh. Ini tadi aku capek nunggu nih Simbah di luar, nunggu Pak Polisi tapi nggak ada yang datang. Mungkin mereka kapok kali ya. Soalnya setiap kali kesini di prank sama Simbah. Jadi tadi Simbah itu nelpon berkali-kali ke kantor polisi, tapi kantor polisinya itu bilang iya kita mengirimkan tim ke sana, tapi ditunggu-tunggu itu nggak datang-datang. Terus Simbahnya tadi terakhir itu telepon marah-marah, aku ini orang tua umur segini, umur 105 tahun gitu kan, aku itu masih jelas semuanya itu masih mengerti, masih paham. Aku menyuruh kalian datang ke sini, tapi tak tunggu lama kalian nggak datang-datang. Ya Allah, jadi mesak nih, tapi ya piye jan. Nggak mekakat tenan. Kalau di Indonesia apa ya ada ya orang tua kayak Simbah gitu, maksudnya itu ngelapor nih anak berayate dhewe ke polisi gitu loh, gara-gara kehilangan uang, padahal ya susah dijelaskan. Saya selama di Indonesia belum pernah nemu kasus seperti ini. Tapi kalau di Taiwan sini tuh sering, tapi biasanya yang dilaporkan itu pembantunya, tapi lek Simbah iki kabeh kena. Jadi ya anaknya, ya wes kabeh kena lah, ya pembantunya, ya wes sembarang direkam lep kabeh kena. Ini tuh sejenis umbi-umbian, tapi bukan bentul, bukan juga entek, bukan juga, pokoknya ya sejenis itu tapi beda. Soalnya kan bentuknya beda. Di sini di Taiwan tuh juga ada bentul, juga ada entek, tapi ya ini bukan. Ya tunggalnya tapi tidak podo gitu loh, kayak deler pisan. Getahnya ini yang gatel. Con đi cây làm chim mình tả cây. Ini aku ndak pakai mikrofon, ndak pakai apa sing tak cantol nih kene kalau pokoknya kuwi lah. Soalnya kadung tak beresi, dan sekarang jam 2:30, Simbahnya minta mandi temen-temen, teng. Jadi aku kata esuk ini nunggu nih Simbah telepon rono rene, sing jelas telepon polisi yo. Dan dicuekin sama mereka, ya diangkat, gue dijawab iya, tapi mereka nggak datang. Terus kemudian mbahnya telepon lagi sampai kayak sibuk gitu loh, nomornya di telepon itu sampai tut gitu. Pokoknya iki sampai nomor mereka itu nggak bisa dihubungi, saking mungkin mungkin bar bayar teleponnya langsung kayak diangkat gitu. Jadi sembuh, pokoknya intinya mbahnya nggak nyambung, telepon ke sana itu nggak nyambung. Tapi si mbahku itu nggak menyerah teman-teman, jadi ulangi lagi, selang 30 menit diulangi lagi, diulangi lagi, 10 menit diulangi lagi, pokoknya gitu terus. Ini saja itu baru berhenti. Aku berdede ning jobo itu karena sekitar jam 12 ke atas itu kan teras kan panas banget, soalnya matahari ini wes di sebelah barat ikono di timur. Lek esuk iup terasnya, kalau sore panas soalnya srengenge menyorot dari sana weh dan kena muka saya. Waduh, wes ireng tambah ireng pindo, wes gak apa-apa, penting gajian yo. Lah mbahnya itu kan tidak menyerah. Terus aku bilang gini, Mbah kamu mau makan nggak sih, kan mbahnya belum makan. Terus akhirnya mbahnya mau masuk karena wetengnya mungkin ya luwe juga. Terus kemudian sekarang minta mandi, jadi saya itu belum leren sama sekali teman-teman, belum madang juga. Ya Allah, weteng kulier, tapi mbahnya minta mandi, tak tinggal madang ngingku ya wonge bengok-bengok ra karu-karuan. Yes, beginilah golek duit itu. Memang cari uang itu bisa dicari, tapi ya susah begini. Alah yo. Yang kemarin komentar katanya ngopeni si mbahku tuh enak, gayanya cuma gini. Kamu tidak tahu di belakang layar itu polanya seperti apa.
apa. Kalau siang seperti ini dari pagi sampai sore, polanya tuh seperti ini. Kalau malam ngejak wayangan teman-teman, ya Allah, aku itu jam 12 jam 1 tuh baru bisa tidur. Itu pun kadang dipengui buah acara nih, kadang itu minta itu konyubles drijine itu apa ngecek gula darah tengah malam. Bahasamu kon ngecek gula darah kontensi koyo ora nang dino sesuk, koyo ora nang esuk ae, ngongkonnya itu tengah malam. Tapi yang ngono ku ya ditandangi, dilakoni apa demi duit. Lerang aku ora bayaran masamu ngono kuwi. Abot-abote kerja jadi TKW itu dikira penak. Ya penak, ora penak. Maksud saya sampai nambah-nambah kontrak ya toh. Wes ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.